أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aimanihim, dari sisi kanannya, wa an syama'ilihim, dari arah kirinya, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Perhatikan, setan nunjukin kepada kita ada 4 arah yang akan dijadikan setan untuk membuat kita tergelincir. Saya tidak akan mendetail ya, tapi agak cepat saja. Min baini aidihim. Aidihim itu 2 tangan kita, maksudnya yang ada di antara 2 tangan ini, maksudnya di depan kita. Maksudnya setan itu akan menggoda kita dari arah depan kita. Kalau kita ini sedang melakukan apapun saja, pasti akan ada godaan di depan kita. Kalau kita ini jadi da'i, jadi ustadz, nantilah akan ada godaan. Ya. Entah itu perempuan, entah itu pamor, entah itu prestise, entah itu saingan, dan segala macam lah, duit, dan segala macam lah, selalu akan ada godaan di depan kita, godaan-godaan yang akan menggelincirkan kita. Lah caranya dengan apa? Dengan tadi itu, ya, dibikin macam-macam lah, merusak amal kita. Yang pertama, yang kedua, wa min khalfihim, dari arah belakang. Apa dari arah belakang itu? Sejarah kita. Setan akan menggiring kita dengan siapa kamu itu? Walah, sok alim. Wong kemarin kamu buat maksiat itu loh. Nggak ingat kamu, percuma, nggak akan diterima kamu ibadah, dan segala macamnya. Itu cara setan, gelincirin kita dari belakang. Kamu itu kayak orang soleh-soleh aja. Semua orang tahu buruknya kamu itu, dan segala macamnya. Itu yang dari belakang. Yang dari sisi kanan, ini yang paling berat. Karena ini menggoda orang-orang yang soleh, yang sudah baik amal ibadahnya, karena dia mulai dihinggapi rasa ujub, sum'ah, bangga diri, merasa lebih baik dari orang lain. Itu trik-trik awalnya setan. Kita merasa bacaan Quran kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita sholat, sebelah kita itu insya Allah pahalanya lebih sedikit dibanding kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi semua amal soleh kita itu akan dijangkiti perasaan ana khairum minka, saya lebih baik darimu. Yang pertama, yang kedua muncul nanti ya ujub, sum'ah dari sebelah kanan. Karena kanan biasanya asosiasinya semua yang baik-baik. Dari arah kiri ini yang jelek-jelek, maksiat segala macam. Ini yang paling mudah orang digoda. Ini yang nanti menggunakan tazyin, menggunakan tashil, menggunakan taswil. Ini pola yang di sini. Semua maksiat-maksiat. Jadi kita ini diserang dari 4 arah. Tidak ada kita terlepas. Kalau kita mau melakukan amal soleh di depan mesti digoda. Ya. Kita bangun masjid, nanti ada orang mencela kita, so alim, ada orang kita, mungkin dia pingin jadi caleg, dan seterusnya lah. Di depan kita selalu akan ada musuh. Tidak ada perjuangan, tidak ada ibadah yang kita lakukan tanpa ada godaan di depan kita. Pasti itu, pasti. Karena itu, siapkanlah diri kita, kalau kita ini sedang melakukan amal soleh. Di depan kita mesti akan ada godaan. Ya, ada godaan yang pertama, depan, belakang, kanan, kiri. Ada 2 arah yang tidak bisa. Perhatikan, 1 bawah, yang kedua atas. Karena 2 arah itulah yang akan membuat kita terbebas dari setan. Ke bawah, ngapain kita ke bawah? Sujud kepada Allah SWT. Sujud itu dimensinya 2. Sujud itu fungsinya adalah menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Kita tahu siapa diri kita, lemahnya diri kita, dan karena itu kita sujud. Kita sadar tujuan hidup kita, karena kita akan ke tanah. Dan kita akan kembali kepada ke tanah. Itu yang akan membuat kita terbebas dari setan. Orang yang akan sadar dalam beramal bahwa saya akan wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib. Saya ini akan masuk ke dalam tanah. Tidak ada yang harus saya banggakan dalam hidup. Karena yang membuat setan masuk itu adalah salah satunya nanti itu bangga, orientasi dunia, ya, pingin glamor dan segala macamnya lah. Nanti kita lihat. Sujud terapi untuk itu. Hilang semuanya. Ya, karena kita kemudian membudakkan diri kepada Allah SWT dengan yang sangat dramatis, karena itu posisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah posisi saat orang bersujud kepada Dia. Karena tidak ada gambaran dari penghambaan yang paling total melebihi sujud. Sujud. Karena itu kadang Quran menyebut sholat itu hanya dari 2 itu. Warka'u wasjudu, warka'u wasjudu. Karena seakan-akan gambaran dari penghambaan itu yang paling kelihatan sendiri adalah rukuk, sujud. Dan ke tanah itulah. Kita ini harus sering-sering ke tanah. Ya.
Untuk apa? Untuk sujud, untuk menghambakan diri kepada Allah. Itu yang akan membuat kita terbebas. Yang kedua, ke atas. Ngapain kita ke atas? Doa. Doa. Karena itu di Al-Quran, misalnya di akhir surah yang membahas tentang puasa, ayatus siyam, ya, itu kalimatnya adalah dihubungkan dengan doa. Saat Al-Quran agar mengharapkan kita menjadi rasyidin. Ya, Al-Quran menyatakan idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita disuruh doa. Ya. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat kaitannya dengan doa. Kenapa? Karena kalau terus-menerus berdoa nanti akan jadi rasyidin. Sekarang kita lihat logikanya. Bagaimana bisa orang yang berdoa itu kemudian dia berada di jalan yang lurus? Begini ya. Coba bayangkan, ada ndak dari seluruh hidupnya Nabi yang tidak ada doa? Tidak ada. Dari tidur sampai tidur lagi, Nabi itu semuanya ada doanya. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai sepatu, doa masuk WC, doa keluar WC, doa menyisir, doa makan, doa habis makan, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa sampai semuanya. Masya Allah kalau kita perhatikan. Jadi bayangannya kalau orang itu dalam melakukan aktivitas apapun ada doanya, berarti dia terhubung tidak dengan Allah? Terhubung. Kalau orang itu terhubung dengan Allah, setan tidak berani. Maka semua, jadi doa itu sebenarnya adalah upaya kita untuk mengingat Allah terus-menerus. Ya, dan kesadaran itu yang harus ditumbuhkan. Kan itu Rasulullah SAW menyatakan, semua amal yang baik itu akan terputus kalau tidak diawali dengan Bismillah. Kenapa? Karena kita mengingat Allah SWT. Dan agama kita ini semuanya diawali dengan doa. Masya Allah, semuanya dengan doa. Tidak ada satu bagian pun, ya, dari kehidupan umat Islam kalau kita meneladani Rasulullah SAW yang tidak ada doanya, itu bagian dari atas. Jadi kalau orang dari bawah dan dari atas itu dilakukan, iblis tidak mampu, setan tidak mampu, karena setan hanya mampu menggoda kita dari 4 arah itu. Teruslah berdoa kepada Allah, teruslah bersujud kepada Allah SWT. Salah satunya kalau kita lihat dari surah Al-A'raf, Oke. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Apa katanya setan? La uzayyinanna lahum fil ard. Saya akan melakukan tazyin, ya, mempercantik maksiat. Yang pertama, kata para ulama, jadi seluruh maksiat itu ditampilkan indah. Bagi siapa? Bagi syahwat tentu saja. Bagi syahwat. Karena itu kalau mau mengukur diri kita itu, kalau kita melihat segala maksiat itu sebagai sesuatu yang buruk, artinya hati kita benar. Tapi kalau kita melihat maksiat itu sebagai sesuatu yang entertaining, sesuatu yang memikat hati kita, nah itu kita hati-hati itu. Itu ada yang salah dari hati kita dan boleh jadi kita mulai akan masuk dalam perangkap setan. Kalau tanyain pada orang soleh, ya, tanyain sama orang soleh, Pak, tertarik sama mabuk-mabukan. Dialah, kok bisa ya ada orang minum-minuman keras? Pahit, habis gitu, nggak sadar dia, sudah ngeluarin duit. Nggak ada di dalam otaknya itu. Dia melihat zina itu sebagai sesuatu yang mengerikan buat dia. Sama lihat, ketika iman seorang pemuda itu sudah baik, pemuda yang minta diizinkan untuk berzina, datang ke Rasulullah SAW, ketika sudah iman masuk ke dalam hatinya, apa kata pemuda itu? Tidak ada hal yang aku paling benci di dunia ini melebihi perzinaan. Lihat, salah satu ciri yang ketiga dari orang yang imannya itu terasa manis. Apa kata Rasulullah SAW? Dia itu benci kepada maksiat sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Dalam hadis. Karena mestinya begitu kita ini. Kita ini perasaan kita merasa, kok bisa ya ada orang nyogok ya? Bagaimana ya ada orang kok mau berzina? Kenapa kok ada orang mau berbohong? Kok bisa ya? Itu. Kalau kita bisa begitu, itu tanda hati kita selamat. Dan insya Allah setan susah menggoda kita. Tapi kalau kita tertarik dengan hal-hal yang itu, hati-hati. Karena kita tentu saja tetap aja punya, karena kita punya syahwat. Tapi maksudnya, kalau hati kita sehat, roh kita sehat, maka roh kita bisa mengkontrol syahwat kita. Dia tidak akan bergejolak dengan uncontrol.
Dia masih bisa kita kontrol, bisa di-taming, dia tidak jadi setan. Itu maksudnya. Dia tidak jadi setan, karena kalau dia sudah setan, dia meledak, ihtaraka dia. Nah, maksudnya begitu. Bukan berarti orang mukmin itu tidak punya syahwat. Enggak, dia tetap punya syahwat. Ya, tetapi dia tidak syahwat kepada maksiat. Itu yang menarik ya. Oke. Yang kedua, yang dipercantik itu kata para ulama tafsir, caranya tazyin itu adalah membuat orang sibuk dengan urusan dunia sampai dia jatuh cinta sama dunia dan melupakan akhirat. Namanya tazyin. Karena kalau sudah lupa sama akhirat, nanti dia tidak tertarik lagi sama ibadah, sama akhirat, sama surga. Karena dunia nampak indah buat dia. Ini yang berat ya. Oke lah, syahwat mungkin sudah bisa kita kontrol. Semua yang bersifat dosa tidak tertarik. Belum selesai. Dunia ini dinampakkan indah oleh setan. Masya Allah ya. Lihat teman ganti mobil, ngiler gitu. Ya, lihat teman ganti istri, ada misalnya. Misalnya ya. Ini penting untuk kita pikirkan. Dunia dijadikan molek. Dunia dijadikan molek. Lihat orang-orang soleh itu melihat dunia itu, masya Allah. Lihat orang Jawa dulu ya, orang-orang soleh Jawa dulu. Nggak mikirnya apa lihat dunia itu. Urip mau ngemampir ngombe. Jadi dia menggambarkan dunia itu hanya seperti orang yang sedang minum saja. Tidak begitu tertarik dalam pengertian, bukan berarti dia tidak mau hidup serius di dunia ya, bekerja dengan baik, memberikan kontribusi pada kehidupan dunia. Jelas itu dilakukan. Tapi maksudnya kalau disuruh menggambarkan keinginan besarnya akhirat. Akhirat. Itu yang dalam gambaran yang lain istilahnya biasanya disebut dengan ruhbanun fil lail, fursanun fin nahar. Ya, dia adalah para rahib di malam hari dan naik penunggang kuda di siang hari. Begitulah gambarannya. Seperti para sahabat. Ya, kata Sayyidina Ali, nahnu abnaul akhirah. Kata Sayyidina Ali. Ya, bukan Sayyidina Ali, kita bukan abnaud dunya, kata Sayyidina. Nahnu abnaul akhirah. Masya Allah. Itu bukan gaya-gayaan syair ya, atau gaya-gayaan kalimat puitis. Ali bin Abi Thalib menyatakan, kami adalah anak-anak akhirah. Dapatkah kita menyatakan dengan hal yang sama untuk itu? Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Silakan kaya, silakan miliki harta, silakan menjadi orang yang banyak hartanya. Tetapi sekali lagi, kita jangan terkecoh dengan dunia ini. Dunia sementara. Karena itu, kenapa? Karena kalau kemudian dunia itu nampak indah buat kita, hati-hati. Akhirat pasti akan tidak nampak indah buat kita. Tidak akan ada dua cinta dalam satu hati. Ya, kalau orang cinta sama dunia, akhirat dia tidak akan cinta. Kalau orang cinta sama akhirat, dia akan menggunakan dunianya untuk wasilah dia menuju akhirat. Itu yang menarik dari kata tazyin. Al-Quran kemudian menyatakan kapan tazyin itu dilakukan. Kata setan, lahum fil ard. Kepada seluruh anak cucu Adam selama ada di dunia. Masya Allah. Masya Allah. Kita ini malu kalau mikir begitu ya. Setan itu dakwahnya tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas. Batasnya pokoknya selama ada manusia dan selama ada di dunia ini. Saya akan gelincirkan dia. Saya tanya sekarang, siapa da'i, siapa mubaligh, siapa orang yang kalau dakwah selama ada manusia di Malang. Masya Allah ya. Kita ini ya Allah, betapa sedikitnya usaha kita ini dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Allah memang tidak perlu dibantu ya. Allah memang tidak perlu dibela karena memang Allah ini agamanya Allah. Allah menjaga agamanya. Tetapi tentu saja kita yang butuh membela diri kita dengan cara berdakwah, membela agama Allah. In tansurullah yansurkum ya. Wa yusabbit aqdamakum. Terakhir ayat yang ke-40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua triknya setan tadi, tazyin, taswil, tashil, dan berbagai 4 arah yang dilakukan oleh setan itu tidak akan mampu dilakukan oleh setan kepada siapa? Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu. Menarik ya. Quran itu kalau menggunakan bentuk plural, bentuk jamak hamba, kalau menggunakan kata ibad, selalu mereka yang positif, yang baik. Tapi kalau menggunakan kata abid, itu bisa baik, bisa buruk. Misalnya Al-Quran menyatakan wa mallahu bidzallamin lil abid, bukan lil ibad ya. Tapi kalau ibad selalu positif, sama seperti di ayat ini.
illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu ya Allah, minhum dari anak cucu Adam, ya, al-mukhlasin, yang mukhlas, yang mukhlas. Dalam Al-Quran ada dua, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin itu orang yang berusaha berbuat ikhlas, orang yang berusaha mengikhlaskan dirinya, dia struggling, namanya mukhlis. Mukhlas orang yang Allah bikin dia ikhlas. Kalau sebagian ulama menyatakan mukhlas itu karenanya hanya khusus untuk para nabi, karena Allah yang bikin dia ikhlas lillah. Ya, gambarannya misalnya seperti di surat Yusuf. Bayangin ya, cara Allah menggoda nabi berbeda dengan menggoda kita. Kalau saya, masya Allah ya, digoda Zulaikha yang sangat cantik, waduh, kelepek-kelepek saya mungkin. Ya. Belum lagi kalau untuk level kita ini digoda perempuan, bukan di kamar, di mall, ya, di jalan-jalan. Masih banyak orang yang melihat, itu pun kita sudah tergoda. Masya Allah kalau kita pikirkan. Untuk sekelas Yusuf alaihissalam, godaannya makin menakutkan. Yang menggoda Zulaikha, godaannya ada di dalam kamar. Saat semua tertutup, CCTV off. Ini kan gila godaannya. Ya. Lihat, kalau orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin bisa lepas dari godaan itu. Karena itu di dalam Al-Quran, begitu Nabi Yusuf bisa lepas, Al-Quran menyatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu min ibadinal mukhlasin, kata Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hambaku yang mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menariknya ternyata di surat As-Saffat Allah juga menggunakan mukhlas itu untuk orang mukmin. Maka kemudian pembacaan yang benar adalah mukhlas itu juga bisa untuk nabi dan juga bisa untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau kita gabungkan dalam bacaan Ibnu Katsir, Ibnu Amr bacanya mukhlisin bukan mukhlasin di surat Al-Hijr ini. Artinya yang bisa keluar dari perangkap setan adalah orang-orang yang ikhlas. Siapa mereka? Orang yang berusaha mengikhlaskan diri sampai puncaknya adalah orang yang memang sudah menjadi mukhlasin. Dan untuk ikhlas ini bukan perkara yang susah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada hal yang paling aku susah untuk obati melebihi dari ikhlas. Ya, masya Allah, karena memang berat. Akan tetapi sekali lagi ikhlas itu bukan hal yang tiba-tiba saja bisa kita usahakan. Dia harus dirutinkan, dia harus dilatih. Karena dia bisa dilatih, ya. Kita ikhlas itu bisa diusahakan, ya, dijalanin. Jadi jangan satu beramal kemudian langsung ikhlas, enggak. Memang harus ada istiqomah. Kalau nanti ada salah, kita ulang lagi, dibenain niatnya dan seterusnya. Intinya adalah ikhlas itu murni. Kita maunya niat yang murni karena Allah. Apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah SWT. Kita tahu setan itu paling tidak suka. Karena itu nanti di dalam perjalanan apa yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan itu pasti ada godaan setan. Karena itu fahami semua pintu-pintu masuk setan, sehingga setan itu akan menggerogoti keikhlasan kita. Apa pintu-pintunya? Semua yang selain Allah dan Rasulnya, semua yang selain Allah dan hari akhir. Semuanya itu, ya. Nanti mulai yang syahwat, ya, amarah kita, emosi kita, semuanya, sum'ah, riya. Ya, Imam Ghazali punya penjelasan yang jauh lebih menarik. Silakan nanti dikonsumsi di Ihya Ulumuddin. Ya, mulai dari amradul qulub, ya, junudus syayatin, tentara-tentaranya setan dan segala macamnya. Itu untuk memperkaya bacaan kita tentang apa pintu-pintu yang akan merusak keikhlasan kita. Ikhlas itu dimulai dari mana? Dari niat kita untuk Allah SWT. Dan kalau dalam perjalanan, karena kita ini manusia, ada perubahan, ada kecampur dengan niat-niat yang lain, perbarui saja niatnya. Dan dalam perjalanan kita melakukan amal ibadah itu memang susah untuk sempurna benar. Karena itu kita butuh yang lain. Satu, apa yang kita butuhkan? Teman yang baik. Carilah teman baik yang bisa nasihatin kita, mengkritik kita. Itu penting agar kita ini tetap menjadi min ibadikas mukhlasin atau mukhlisin. Itu penting, ya, punya teman yang baik yang bisa nasihatin. Yang kedua, kalau tidak ada teman yang baik, cari guru yang baik. Guru yang bisa mendeteksi kita
kemurnian niat kita. Ya, kalau kita mau beramal itu penting punya guru yang baik, murabbi, guru ruhaniyah kita. Yang terakhir punya siapa lagi? Punya musuh. Ya, bukan nyari musuh ya. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, sini sama kita, punya omongan yang buruk sama kita, terima itu sebagai cara kita untuk membenahi diri kita. Ya, jadi biarin saja, karena jangan merasa kita tidak akan punya musuh. Nabi Muhammad aja punya musuh, apalagi kita. Ya, pasti ada orang yang tidak suka sama kita, ngeritik kita. Jadikan itu sebagai jamu buat kehidupan kita, agar kita ini makin ikhlas. Insya Allah kalau kita ini memurnikan semua aktivitas yang kita lakukan, pelan-pelan kita akan menjadi hamba Allah yang mukhlis, hamba Allah yang mukhlasin, dan setan beringsut dari usaha kita. Umar bin Khattab dikabarkan, kalau dia melewati satu jalan, dan setan melewati jalan tersebut, setan lari. Rasulullah yang menjelaskan ini. Masya Allah. Kenapa Umar bisa begitu? Karena ikhlasnya. Tulusnya dia kepada Allah SWT. Tulusnya dia dalam melakukan apapun. Orang yang ikhlas tidak bisa digoda oleh setan, karena dia tidak punya alasan lain kecuali Allah dan yaumul akhir. Orang yang punya alasan selain Allah mudah sekali. Tapi sekali lagi, begitu kita tergoda, rubah lagi. Mulai dari yang baru lagi, niat dirubah lagi. Karena dari situ kita akan belajar untuk ikhlas.